Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan tema khotbah yang sudah ditetapkan oleh Majelis GKIM Hosana, maka pada pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah Jesus Christ is the shining light in the darkness. Ya, itu temanya. Saya memberikan judulnya dalam bahasa Indonesia, Yesus Kristus adalah terang yang telah datang. Yesus Kristus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia. Dia datang untuk apa? Ke dalam dunia sebagai terang. Yesus Kristus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia untuk menghalau, untuk mengalahkan, untuk menyingkirkan kegelapan. Itu tema judul yang saya berikan. Dan kemudian nats Alkitabnya, mari kita bersama-sama membuka Injil yang keempat, Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat kelima, itu bagian utama dari khotbah saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat kelima, setelah itu nanti kita akan melihat juga beberapa ayat dari pasal yang ketiga. Ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Silakan saudara memperhatikan, saya akan membacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia, di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kata menguasainya atau tidak menguasainya bisa diartikan dua. Pertama, tidak dapat memahaminya. Kegelapan tidak dapat mengerti terang itu. Dan sebaliknya berusaha untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk menyingkirkan, dan untuk memadamkan terang itu dalam bahasa Yunaninya. Tetapi tidak mampu menyingkirkan, tidak mampu mengalahkan, tidak mampu memadamkan terang itu. Kemudian kita melihat pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 ayat sampai dengan 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Perhatikan saudara. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bersukacita dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, percaya dan menjalankannya di dalam hidup sebagai orang-orang yang mengaku percaya. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita membaca dua bagian dari Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes adalah kitab Injil yang keempat. Dan kita tahu saudara-saudara, sebagai orang percaya di dalam Alkitab yang kita miliki, kita mempunyai 4 kitab Injil. Ya, Injil yang pertama disebut Injil Matius, kemudian kedua Injil Markus, ketiga Injil Lukas. Dan ketiga Injil yang pertama, kitab Injil ini disebut sebagai Injil Sinoptik. Injil Sinoptik, ya. Kenapa disebut sebagai Injil Sinoptik? Kata sinoptik berasal dari kata bahasa Yunani
Sunopsis artinya sudah dari kata sun, together, bersama-sama, dan opsis artinya melihat. Artinya begini saudara, jika ketiga Injil yang pertama itu Matius, Markus, dan Lukas misalnya dituliskan dalam bentuk gulungan kertas continuous form dan disandingkan dan dilihat bersama-sama, maka akan terdapat kemiripan dari ketiganya. Sangat mirip. Menceritakan apa saudara isinya? Isinya menjelaskan apa? Isinya menjelaskan tentang riwayat kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus mulai dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Ya, mirip ketiganya kalau disandingkan bersama-sama, dilihat bersamaan. Sunopsis ya, sinoptik seperti itu. Tetapi berbeda dengan Injil yang keempat, Injil Yohanes. Maka Injil Yohanes disebut sebagai the fourth gospel, ya, Injil yang keempat. Kenapa saudara Injil Yohanes dituliskan? Dituliskan karena punya gaya corak penulisan yang berbeda, ya. Ciri khas yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Walaupun sebetulnya isinya menunjuk secara hakikat sama. Menunjuk kepada pribadi dan karya dari Tuhan Yesus. Maka disebut Injil. Karena pusat Injil, sentral Injil adalah Yesus Kristus dan karyanya, yang itulah yang dikatakan sebagai kabar baik, berita yang baik bagi manusia yang berdosa. Nah, Injil Yohanes memakai gaya, style, cara, ciri khas yang berbeda dengan ketiga Injil sinoptik. Misalnya saudara, ada beberapa istilah yang dipakai di dalam Injil Yohanes yang tidak dipakai di dalam Injil sinoptik. Misalnya contoh ya, kalau di dalam Injil sinoptik sebutan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan dirinya adalah apa? Anak manusia, the Son of Man. Ya, jarang sekali disebutkan the Son of God, ya, anak Allah. Tetapi Injil Yohanes menyebut dia, seringkali menyebut dia, lebih menonjol menyebut dia sebagai apa? The Son of God, anak Allah. Saudara, anak manusia yang dijelaskan di dalam Injil sinoptik bukan menyatakan bahwa Yesus itu cuma manusia biasa, tetapi menekankan satu istilah yang menunjuk berasal dari latar belakang kitab Daniel pasal ke-7, menunjuk kepada satu keberadaan yang ilahi, spiritual being, saudara, disebut sebagai divine being, keberadaan yang ilahi yang menuju kepada Mesias sendiri. Bahwa Mesias itu bersifat ilahi dan dia adalah Allah sendiri. Jadi sebetulnya sebutan anak manusia juga menekankan pada satu sisi kemesiasan Yesus, pada sisi yang lain adalah kealahan Yesus. Tetapi Injil Yohanes langsung menunjukkan dia adalah anak Allah. Artinya apa? Dia sehakikat dengan Allah itu sendiri. Kemudian kita melihat lagi sebutan-sebutan lain, saudara. Di dalam Injil Yohanes kita mengenal istilah-istilah, ya. Adanya 7 perkataan, 7 I am, ya. 7 perkataan aku adalah. 7 perkataan dalam bahasa Yunaninya ego eimi, aku adalah. Aku adalah. Itu menunjukkan keilahian Yesus, kemesiasan Yesus, sekaligus keunikan Yesus yang tiada duanya. Keistimewaan Yesus. Aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, dan lain sebagainya. Punya pendekatan dan ciri khas yang berbeda dengan Injil sinoptik. Itu gaya dari Injil Yohanes. Dan hari ini saudara, berdasarkan tema yang diberikan kepada saya, kita ketemu dengan satu sebutan, satu istilah yang dikenakan oleh penulis Injil Yohanes terhadap Yesus. Satu istilah yang unik. Pertanyaannya, istilah yang unik yang hari ini kita akan pelajari, yang berkenaan dengan Tuhan Yesus, istilah apa? Nah, kita melihat saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima tadi. Di sana saudara-saudara penulis Injil Yohanes menggambarkan Yesus. Disebutkan Yesus adalah terang. Yesus adalah terang. Kata terang saudara di dalam kata bahasa Yunaninya adalah phos, light. Tetapi kemudian untuk Yesus diberikan definite artikel, to phos, the light. Yesus Kristus, firman itu adalah terang. Terang yang seperti apa? Terang yang telah datang ke dalam dunia ini, ke dalam dunia yang gelap, dan terang yang telah mengalahkan kegelapan. Terang yang tidak sanggup untuk disingkirkan oleh kegelapan. Itulah gambaran
yang hendak disampaikan pada pagi hari ini melalui teks Alkitab yang tadi kita baca. Yesus Kristus adalah terang. He is the light. Dia adalah terang yang sudah datang ke dalam dunia dan telah mengalahkan kegelapan. Saudara, di dalam momentum Natal ini kita mengingat Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes menyebut Yesus yang kita peringati yang telah datang ke dalam dunia. Ke dalam dunia yang penuh kegelapan itu disebutkan dengan istilah dia adalah terang. The light, Tophos. Pertanyaannya, mungkin bagi kita tidak asing. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal pertama, sebutan Yesus adalah terang. Pasal yang ke-8 Tuhan Yesus sendiri mengklaim, aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan. Sebab di dalam dirinya ada terang. Pertanyaannya, ketika Yohanes dan termasuk Tuhan Yesus sendiri mengidentikan dirinya sebagai terang. Yesus adalah terang yang bersinar, yang bercahaya di dalam kegelapan. Pertanyaannya saudara-saudara, terang yang dimaksudkan dengan Yesus adalah terang, itu maksudnya apa? Menunjuk kepada apa? Apakah makna dari Yesus adalah terang? Menurut saudara maknanya apa? Ketika Yesus berkata, aku adalah terang. Dan Injil Yohanes mengatakan, dia adalah terang yang telah datang ke dalam dunia dan sanggup mengalahkan, mengenyahkan kegelapan. Bersinar di dalam kegelapan. Yesus adalah terang. Maksudnya apa? Saya menjelaskan kepada saudara, ada dua makna, dua arti, dua maksud yang terkandung di dalam istilah Yesus adalah terang. Dan dua istilah ini pun merupakan dua istilah yang khas, yang unik, yang dijelaskan, yang dipakai, yang dikenakan oleh penulis Injil Yohanes kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau dikatakan Yesus adalah terang, berarti itu sama dengan punya pengertiannya, Yesus adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah yang disebut sebagai the truth, kebenaran dari Allah, kebenaran yang telah datang ke dalam dunia ini, kebenaran yang berasal dari Allah, datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk membebaskan, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan. Saudara, kalau tadi kita belajar istilah terang, Tophos. Sekarang kita mengenal istilah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata apa? Aku adalah jalan itu. Ya, the way. Ya, hodos. Kemudian muncul lagi, aku adalah kebenaran. Di situ memakai kata istilah bahasa Yunani adalah aletheia. Nah, muncul kata aletheia. Yesus adalah kebenaran. Disebutkan dengan istilah kebenaran yang dimaksud adalah aletheia. Maksudnya apa saudara? Kebenaran yang dimaksudkan menunjuk kepada Yesus, dia adalah aletheia itu. Apa maksudnya aletheia? Pernah saudara waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus di dalam Yohanes pasal 19. Pilatus pun bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara yang berkata Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu maksudnya apa? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pengertian aletheia, yang dimaksud dengan aletheia, saya tidak menjelaskan karena ada di dalam Alkitab yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kebenaran itu disebut dengan dikaiosune. Bedanya apa? Nanti mungkin di dalam khotbah yang lain saudara-saudara. Ya, aletheia punya pengertian adalah satu keberadaan, satu realitas, satu kebenaran, ya, satu keberadaan, satu realitas, satu fakta yang memang objektif pada dirinya sendiri secara hakikat, secara naturnya adalah benar. Menunjuk juga kepada ajaran yang secara hakikat, secara natur, secara objektif, mutlak, benar. Dan kebenaran ini, keberadaan yang benar ini, fakta yang benar, hakikat yang benar ini, ajaran yang benar ini berasal dari Allah. Selalu yang benar itu berasal dari Allah. Maka Yakobus pasal 1 mengatakan apa? Allah adalah terang. Dia adalah Bapa segala terang. Segala kebenaran yang betul-betul benar pada dirinya sendiri secara hakikat mutlak benar, ya, dari sifatnya, dari naturnya, semuanya benar, itu pasti berasal dari Allah.
Dan kebenaran yang berasal dari Allah, yang menjelma pada diri Tuhan Yesus, bukan hanya pada dirinya benar, tapi kebenaran itu ketika datang ke dalam dunia itu memberikan hidup. Kebenaran yang datang memberikan hidup kepada manusia yang berdosa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan aletheia. Sebuah kebenaran dalam pengertian keberadaan yang benar, fakta yang benar, kenyataan yang benar, ajaran iman yang benar, kebenaran yang benar, yang berasal dari Allah, dan kalau disambut dan dipercayai, itu memberikan hidup kepada manusia, mampu menyelamatkan manusia. Itu arti aletheia. Dan kalau kita khususkan, fokuskan, kata aletheia ini menunjuk kepada Yesus. Ya betul, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan aletheia di dalam Injil Yohanes sebetulnya adalah menunjuk kepada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, aletheia itu, fakta yang benar, kenyataan yang benar, ajaran yang benar, itu menunjuk kepada Yesus Kristus dan kepada firman Allah. Berulang-ulang kali Injil Yohanes menunjukkan istilah aletheia, mengenakannya kepada diri Yesus Kristus sendiri. Seluruh diri Yesus adalah perwujudan dari kebenaran yang nyata, kebenaran yang benar, kebenaran yang mutlak secara hakikat, secara objektif, secara mutlak adalah kebenaran dari Allah, dan juga menunjuk kepada firman Allah. Firman Allah yang sekarang tertulis bagi kita di dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah the living truth, kebenaran yang hidup, kebenaran yang telah menjadi manusia, kebenaran yang telah mewujudkan dirinya menjadi daging, menjadi seorang manusia, kebenaran penuh dari Allah yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi hari ini saudara-saudara, hari ini kita tidak ada seorang pun dari diri kita menjadi eyewitnesses, menjadi saksi mata daripada tubuh kemanusiaan Yesus yang hadir, betul tidak? Yesus sekarang sudah naik ke surga. Tetapi kita punya kesaksian tentang firman yang hidup itu. Kebenaran yang telah menjadi daging itu melalui firman Tuhan yang tertulis. Maka tanpa firman Tuhan yang tertulis, kebenaran yang tertulis, yang menunjuk, yang berpusatkan, ya, yang memberikan kesaksian tentang kebenaran yang telah menjadi daging, kita tidak punya kesaksian apa-apa tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus, maka saudara dan saya sebagai manusia akan terus-menerus hidup di dalam kegelapan dan tidak memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan terang itu. Manusia membutuhkan Yesus Kristus dan mutlak, absolut membutuhkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita hari ini bicara Yesus Kristus, bicara kebenaran, saya mau tanya kepada saudara, secara kedagingan saudara, ya, saudara suka gak menyenangi, menyukai, ya, akan yang disebut kebenaran itu? Saudara kalau bicara selera, bicara rasa, bicara suka, like dan dislike, sebetulnya secara kedagingan kita tidak menyukai kebenaran. Tapi kita, saudara, seberapa besar pun manusia di dalam dunia ini menolak kebenaran, tidak menyukai Yesus Kristus, semua manusia mutlak membutuhkan Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus Kristus, manusia menuju kepada kebinasaan yang kekal. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia mutlak membutuhkan Yesus dan firman Allah? Manusia mutlak membutuhkan firman Allah dan Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah. Terang. Yesus adalah terang dalam pengertian dia adalah kebenaran. Kebenaran yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kebenaran yang datang untuk membebaskan manusia. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-8, jika anak itu, sang kebenaran itu, sang terang itu, memerdekakan kamu sebagai budak dosa, maka kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari kuasa dosa. Saudara, kenapa manusia mutlak membutuhkan Yesus? Ada dua sebab. Yang pertama, karena manusia telah berada, sudah berada, hidup di dalam kegelapan. Apa maksud kegelapan? Kegelapan adalah lawan dari terang.
Istilah yang dipakai oleh Yohanes, the darkness, menggambarkan kuasa dosa, kuasa kejahatan yang telah membelenggu, menguasai hidup manusia dari sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, semua manusia, dan dulunya saudara dan saya, kita hidup di dalam kegelapan. Kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan. Bahkan minggu lalu Pendeta Chandra Gunawan mengutip Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita bukan hanya sebelum kenal Kristus hidup di dalam kegelapan. Bahkan kita menjadi bagian dari kegelapan itu. Kita adalah kegelapan. Saudara, apa konsekuensinya kita hidup di dalam kegelapan? Manusia hidup di dalam kegelapan. Maka kegelapan itu akan menggiring manusia, memimpin manusia menuju kepada eternal perish, kebinasaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia dikuasai kegelapan, berada di dalam kuasa kegelapan dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Karena apa? Apa sebabnya? Karena mempercayai kebenaran yang palsu. Kegelapan yang dipercayai sebagai terang. Itu awalnya firman Tuhan yang pada hakikatnya adalah kebenaran tidak dipercayai, ditolak. Tetapi perkataan iblis dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Kesesatan dipercayai kebenaran. Karena memang manusia lebih menyukai hal itu. Dan saudara-saudara, sebab yang kedua kenapa manusia membutuhkan Yesus, mutlak membutuhkan Yesus. Karena setelah manusia berada di dalam kegelapan, manusia dikuasai kegelapan karena lebih mempercayai kebenaran yang palsu. Hanya Yesus dan tiada pribadi yang lain selain Yesus, sang kebenaran itu, yang bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan, melepaskan, membebaskan manusia dari kegelapan dan dari ancaman kebinasaan yang kekal. Kalau manusia tetap hidup di dalam kegelapan, manusia akan hancur, manusia akan binasa, manusia akan dihukum dalam hukuman yang kekal. Maka manusia butuh keselamatan. Butuh keselamatan, yang bisa menyelamatkan adalah Yesus saja. Dengan cara apa? Mempercayai kebenaran tentang Yesus. Karena dia adalah kebenaran yang menyelamatkan itu. Mempercayai kebenaran Alkitab lebih daripada apapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kesaksian dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yesus Kristus yang adalah terang itu telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan. Tetapi ironis dikatakan apa? Tetapi manusia lebih menyukai, mereka lebih mencintai kegelapan. Padahal kegelapan itu tidak akan membawa kepada hidup. Kegelapan akan membawa kepada kebinasaan. Dan mereka mempercayai kegelapan dari awal. Yang telah menggiring manusia ke dalam kegelapan itu. Tapi dikatakan manusia lebih mencintai hidup dalam kegelapan. Lebih menyukai menjadi kegelapan. Daripada menerima terang itu. Sebab apa? Dikatakan perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes memakai perbuatan yang kelihatan untuk membuktikan secara hakikat intrinsik di dalam kejatuhan Adam ke dalam dosa, semua manusia adalah jahat. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya perbuatan itu kamu akan mengenal pohonnya. Manusia pada dasarnya jahat. Kenapa manusia membenci terang? Tidak datang kepada terang karena manusia jahat. Lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada satu kekhawatiran di awal terjadinya pandemi COVID yang kemudian berganti menjadi sukacita yang saya alami. Kenapa? Khawatirnya saya bukan khawatir dengan diri saya sendiri. Kalau kemudian Tuhan menjemput saya, memanggil saya pulang ke surga, saya berkata puji Tuhan. Puji Tuhan, itu sangat baik. Saya khawatir waktu itu memang saya lagi off dari Hosana setelah menjalani masa emeritasi sekitar berapa ya, 6 bulan sampai 8 bulan lah. Saya minta tidak pelayanan dulu, saya memulihkan diri. Lalu terjadilah pandemi COVID. Saya tahu GKIM Hosana, gereja yang waktu itu masih konservatif. Ya, kalau gereja-gereja lain sudah punya channel-channel YouTube, ya betul ya. Ya.
Saya khawatir, aduh jangan-jangan GKI Hosana yang setahu saya tidak punya channel YouTube, belum ada kemampuan untuk ibadah streaming, online dan sebagainya. Saya berkata kepada istri saya, jangan-jangan GKI Hosana punah. Tutup, bahasa Sundana enggesan. Kenapa saya khawatir? Karena bagaimanapun GKI Hosana adalah secara fisik seperti ibu rohani yang merawat saya, gereja asal saya. Ya, sangat saya cintai. Berkali-kali saya mendapatkan undangan dari gereja lain. Saya tidak kemudian akhirnya pilih. Kenapa? Jatuh cinta saya kepada GKI Hosana sudah tidak dapat dipisahkan. Tapi saya khawatir, waktu itu khawatir. Tetapi ternyata istri saya berkata, enggak sekarang udah aja channelnya. Waktu dibuka channelnya, saya bersyukur dengan rekan-rekan saya yang dipimpin oleh Pendeta Chandra Gunawan. Ternyata sudah mampu menanggulangi persoalan yang ada. Ada ibadah streaming, waktu itu online, masih online ya. Belum ada ibadah fisik atau ibadah hibrid dan yang dicampur dengan streaming seperti itu. Ternyata saya kagum lagi, buka lagi channelnya. Waduh sudah ada pembagian segmen. Ya, untuk apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memelihara jemaat GKI Hosana yang tidak bisa lagi ibadah secara fisik. Terhalang oleh pandemi. Ada sapa para gembala. Waduh, saya berkata isinya bagus-bagus ya. Pendek-pendek bagus-bagus. Ada Kompas iman. Ada Kompas misi. Saya melihat isinya sangat bagus. Rugi saudara kalau saudara tidak membuka dan tidak melihatnya, tidak mempelajarinya. Ada kolam. Ya, apa itu kolam saya tanya. Kisah dan obrolan anak muda. Wah, memang anak muda istilahnya keren-keren dan seterusnya. Ya, bahkan kemudian ibadahnya dan seterusnya. Tetapi saudara saya agak khawatir juga, ya khawatir karena dalam masa pandemi banyak gereja sekarang dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan ibadah streaming dan online, buka channel YouTube. Tapi kalau sudah buka channel, kan otomatis melihat juga channel yang lain, betul tidak? Betul kan? Nah ada gereja-gereja lain yang bertahun-tahun sebelumnya sudah punya channel, isinya sudah banyak. Subscribernya sudah banyak, viewernya juga sudah banyak. Kenapa? Sudah lebih dari 5 tahun. GKI Hosana, saya tidak tahu subscribernya, viewernya berapa ya. Dan saya bersyukur rekan-rekan saya tidak khawatir. Bahkan kalau ditanya mungkin viewer, subscriber ya gue gak tahu. Kenapa? Mereka fokus, setia, tekun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya terharu saudara. Tekun, fokus. Ya lihat sekali-kali viewernya berapa, boleh lah ya. Kenapa? Karena sekarang dalam masa kompetisi ini, sangat kompetitif gereja. Seringkali ya, fokus mereka, perhatian mereka terkelabui oleh jumlah subscriber dan viewer. Betul tidak? Hati-hati saudara-saudara. Kalau berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan dibenci oleh kegelapan. Di dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan, di dalam dunia yang mayoritasnya orang bukan hanya hidup di dalam kegelapan, tetapi adalah bagian dari kegelapan itu. Mereka dikatakan membenci terang itu. Maka kalau kita bicara viewer, subscriber, jangan harap akan menjadi mayoritas. Kecuali kita buang kebenarannya. Terlebih kita buang Yesusnya dari berita itu. Bisa. Saya heran saudara-saudara, beberapa channel yang saya lihat itu gereja-gereja yang sangat konservatif, sangat alkitabiah, sangat injili, sangat reform. Selalu dikalahkan oleh gereja-gereja, pendeta-pendeta yang mengajar ajaran yang pakai Alkitab tapi menyesatkan. Menolak Tritunggal lah, menolak kealahan keilahian Yesus, menolak kealahan dan keilahian Roh Kudus, bahkan menegasikan kepastian keselamatan. Itu viewernya banyak. Kalau gereja mungkin biasa yang masih konservatif, yang masih reform, ribuan. Kalau 5.000 aja udah, wah mungkin 4 jempol kurang saudara. Udah puji Tuhan tuh. Udah sangat bersyukur.
Tapi yang ajarannya sesat, ajarannya palsu, ajarannya membinasakan. Itu viewernya puluhan ribu sampai ratusan ribu. Kenapa? Itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu di dalam diri Yesus dan firman yang tertulis telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dari awal saya heran saudara dengan Adam. Potensi untuk tidak menyukai kebenaran, tidak menyukai terang dari Allah sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saya percaya pada waktu Adam bersekutu begitu harmonis, langsung pribadi, personal, kasat mata dengan Allah. Ketika Allah berkata kepada Adam, jangan makan pohon pengetahuan tentang baik dan buruk itu. Saya percaya walaupun dicatat cuma satu kali dalam Kejadian pasal kedua ayat 16 dan 17. Tapi pasti Tuhan mengatakannya tidak sekali. Tidak sekali kebenaran itu. Kau makan buah itu pada hari itu kau mati. Kebenaran ini pada hakikatnya benar. Kalau dilanggar membawa kepada kematian. Mungkin waktu Adam berdialog dengan Tuhan, seringkali Tuhan ajak jalan-jalan Adam di Taman Eden itu. Melihat sekali lagi melihat kepada pohon itu, Tuhan tunjuk jangan makan. Berkali-kali. Tuhan menyampaikan kebenaran berkali-kali, tapi sekali saja. Si ular yang dipakai oleh si jahat mengatakan kebenaran yang bohong. Enggak, kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah, gak akan mati. Manusia lebih mencintai kebohongan, kepalsuan, kegelapan. Maka tidak heran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga gereja kita. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam masa pandemi ini, tekun kepada visi dan misi. Setia kepada visi dan misi. Sampaikan kepada kebenaran firman Tuhan. Berapapun viewernya, tekun beritakan. Karena itulah kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ada pun hari ini gereja, pendeta yang mengagung-agungkan dirinya. Viewer saya sudah 100 ribu. Viewer saya sudah 80 ribu. Mencapainya berapa tahun? 5 tahun. Saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan artis-artis, tidak ada apa-apanya. Saya kemarin sempat nengok beberapa artis selebritis Indonesia. Dalam masa pandemi tidak ada job, mereka buka YouTube channel. Saudara, itu isinya sampah semua. Sampah, gak punya nilai kebenarannya. Bawa anak kecil ya, ada sepasang suami istri punya anak kecil masih balita. Ajak berenang, kemudian luncurkan dari perosotan. Berapa saudara? Saya lihat baru 14 jam. 1.2 M. Berapa viewernya? 1.2 M. 1.200.000. Betul tidak? Kurang dari 1 hari. Pendeta yang mengatakan, viewer saya 100 ribu. Berapa tahun? Kemudian ya ajak anaknya buka-buka kulkas yang kosong. Anaknya ginian. Begitu. Dalam waktu 1 hari 1,3 M viewernya. Apa nilainya? Tidak ada nilai. Yang lebih hebat lagi saudara. Ada emang-emang, abang-abang. Ngurak belut. Tahu ngurak belut saudara di sawah? Mancing belut tuh. Wajahnya aja nggak di shoot. 3 M. 3 juta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah faktanya. Maka saya mengatakan jangan sampai kita terkelabui. Fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan. Pelayanan kita fokusnya kepada Yesus Kristus yang adalah terang yang datang ke dalam dunia, dibutuhkan mutlak oleh dunia dan mampu menyelamatkan dunia ini dari kegelapan. Seberapa besar pun penolakannya, tekun kepada firman Tuhan. Yesus adalah terang dalam pengertian dia adalah kebenaran yang menyelamatkan. Yang kedua, apa yang dimaksud Yesus adalah terang? Yesus adalah terang dalam pengertian Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan itu, the way, the truth, kebenaran itu, dan dikatakan hidup. Aku adalah hidup, the life. Ya. Maka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan,
Ia telah datang, dikatakan ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Ayat yang keempat dikatakan, di dalam dia, di dalam terang itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah terang? Yang pertama, Yesus adalah terang, adalah Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan. Yang kedua, Yesus adalah terang, Yesus adalah hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Di situ saudara, Yesus disebutkan dengan satu istilah, ya, he zoe. Muncul kata hidup dalam pengertian life itu disebutkan, dituliskan dalam kata bahasa Yunani memakai istilah zoe. He zoe, zoe istilah yang unik, istilah khas untuk menggambarkan hidup yang dipakai di dalam Injil yang keempat atau Injil Yohanes. Saudara, apa yang dimaksud dengan zoe itu? Yesus adalah hidup. Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia. Dia adalah hidup yang datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup kepada manusia. Hidup apa yang dimaksud? Apakah hidup dalam pengertian gerak? Kita masih bergerak, ya. Masih bernapas, bertingkah laku, berbuat dan seterusnya. Manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kegelapan, yang mati secara rohani, punya itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah hidup dalam pengertian zoe. Apa maksudnya zoe, saudara? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mendefinisikan dengan sangat definitif. Inilah hidup yang kekal itu, hidup itu. Yaitu bahwa mereka domba-dombaku telah mengenal engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apa artinya saudara hidup dalam pengertian zoe? Sifatnya satu hidup yang sifatnya spiritual, sifatnya rohani. Satu hidup yang manusia telah kehilangannya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia masih hidup secara fisik, tapi manusia sudah kehilangan hidup rohani. Sebuah pengenalan kepada Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah yang benar, dan punya relasi dengan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud dengan hidup. Manusia sehebat apapun, hidupnya secara fisik sesehat apapun, selama dia tidak mengenal Allah yang benar, selama dia tidak mengenal dan percaya Yesus, dia hidup dalam kematian di hadapan Allah. Kenapa? Karena hidup didefinisikan sebagai apa? Sebuah hidup yang punya relasi, punya hubungan antara seorang manusia dengan Allah yang benar. Itulah yang disebut sebagai hidup yang kekal. Hidup yang rohani ini sifatnya kekal. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang berasal dari Yesus. Yesus yang disebut the life, dia adalah sumber hidup. Dan hidup itu sendiri, hidup yang diberikan oleh Yesus, itu adalah hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini pula kita melihat bahwa manusia bukan hanya membutuhkan kebenaran, tetapi kebenaran yang memberikan hidup, karena manusia juga mutlak membutuhkan hidup. Membutuhkan hidup dalam pengertian hidup rohani, dalam pengertian hidup yang kekal. Kenapa manusia butuh hidup yang kekal? Hidup yang kekal yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah menyambut Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena kita tahu ketika manusia yang pertama, alasan yang pertama, ketika manusia hidup di dalam kegelapan karena mempercayai kebohongan, kebenaran yang palsu, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kegelapan, menuju kepada kebinasaan, manusia berada di dalam kuasa kematian. Manusia mati secara rohani, dan kalau tidak diselamatkan dalam kondisi ini, dalam kondisi temporal di dalam dunia, dalam kondisi mati rohani, maka manusia akan mengalami apa yang disebut sebagai the second death. Kematian yang kedua yang disebut sebagai eternal death, kematian yang kekal. Manusia butuh hidup yang bisa menyelamatkannya dari kematian yang kekal. Siapa yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari kematian dan hukuman yang kekal? Sekali lagi, hanya pribadi Yesus. Maka dia adalah terang yang telah datang ke dalam dunia. Di dalam dia ada hidup itu. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Menerangi hidup manusia. Dia memberikan hidup.
hidup yang kekal. Hanya Yesus. Dan ketika orang memiliki Yesus, memiliki hidup yang kekal, maka baru di situ, sekalipun masih hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan, setiap orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang telah memiliki hidup yang kekal, eternal life, pengenalan yang benar, persekutuan dengan Allah yang benar, maka di dalam dirinya ada sukacita dan ada pengharapan. Dalam hidupnya pasti sekaligus, walaupun susah seperti kondisi sekarang pandemi, manusia yang percaya kepada Yesus akan tetap hidup dalam sukacita dan hidup dalam pengharapan. Karena memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Cerita ini pernah saya sampaikan, pernah saya ceritakan di persekutuan perpisahan mahasiswa praktek 1 tahun ya. Saya ceritakan lagi. Satu kali, tentu ini ceritanya pasti sebelum berkembangnya media sosial, medsos, sebelum berkembangnya alat komunikasi dari telepon biasa, kemudian menjadi telepon genggam, menjadi smartphone dan sebagainya. Pasti sebelum itu ya. Oke, ada seorang pendeta yang melayani di sebuah kota kecil, di pinggiran sebuah kota kecil. Ya, pasti ini di negara lain. Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas di mana. Nah, seperti kebiasaannya si pendeta itu bersama dengan anaknya, anak lelakinya yang berusia 11 tahun. Kalau sudah selesai memimpin kebaktian, ya kebaktian setelah selesai tengah hari, maka biasanya mereka yang gerejanya mencetak traktat berita tentang kasih Yesus, berita tentang Yesus Kristus, berita tentang Injil, lalu kemudian dicetak di situ ada alamat gerejanya. Pendeta ini selalu datang masuk ke dalam kota, keliling kota, ketemu dengan setiap orang di kota atau datang mendatangi rumah-rumah, dibagikan traktat tentang Yesus. Seperti itu dilakukan. Satu kali si pendeta itu berkata, aduh ini hari ini saya rada gak enak badan, kenapa dari pagi memang agak dingin, hujan turun dengan deras. Kayaknya papa nggak bisa bagi traktat hari ini. Si anaknya berkata, kenapa Pak? Banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak dengar Yesus, kalau mereka meninggal dunia akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Kasihan mereka. Oh begitu. Papa boleh istirahat, saya mau bagikan traktat. Oh yakin kamu? Si traktatnya dikasih ke anaknya, lalu anaknya pergi. Ayahnya berkata, hati-hati anak di jalan. Oke, ayahnya pulang. Si anaknya bagi terus traktat itu. Dia tidak akan pulang sebelum traktat di tangannya habis. Dia ketemu dengan orang yang jalan di kota itu dibagi traktat. Tuhan Yesus mengasihimu, ya betul-betul dia mengasihimu. Baca ini, ya. Kalau tidak dia datang ke sebuah rumah ketok bagi. Sampai kemudian cuaca sudah mulai semakin dingin dan dia mulai agak menggigil, sudah mulai agak gelap. Tersisa 1 buah traktat di tangannya. Tersisa satu buah traktat. Akhirnya dia berkata, saya tidak akan pulang sebelum traktat ini habis. Lalu tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sebuah rumah di pojok jalan. Sebuah rumah yang belum pernah dia kunjungi. Dengan langkah bergegas akhirnya datang sampai di rumah tersebut. Tidak pikir panjang lagi, melihat pintunya yang tertutup, dia ketok, tak, 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 begitu, ketok. Kemudian tidak ada respon, ya tidak ada yang membuka. Dia ketok lagi, tak, 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 lagi. 2 kali. Ketok, nggak ada yang buka lagi. Dia pikir pasti mungkin rumah itu kosong. Ya, atau nggak ada orang di situ ya, kosong. Hampir saja dia meninggalkan rumah itu untuk pulang karena sudah terlalu dingin. Tapi seperti ada sesuatu di dalam hatinya yang menahan dia. Coba lagi. Dia ketuk lagi 3 kali dengan lebih keras. Ya, ketuk sampai kemudian ada di situ ada bel dipijat, ketuk lagi, bel pijat, ketuk lagi terus seperti itu. Ambil permisi terus seperti itu, ketuk. Ketukan keberapa dan pijatan bel keberapa? Ternyata pintunya terbuka. Ada seorang wanita tengah baya, kemudian membuka pintu. Nak, ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Dan sebagainya. Oh ibu, terima kasih sudah menyambut saya. Saya hanya ingin membagikan traktat ini untuk ibu. Ini traktat terakhir. Baca ibu, Yesus Tuhan Yesus sangat mengasihi ibu. Percaya kepada dia. Oh terima. Si ibu itu berkata terima kasih ya Tuhan memberkati. Si anaknya lari langsung dengan penuh sukacita. Si ibu itu tutup. Oke. Saudara, seminggu berselang, si pendeta itu memimpin lagi kebaktian. Ketika dimulai kebaktian itu biasa seperti mungkin di gerejanya dia,
Sebelum khotbah disampaikan, ditanya kepada jemaatnya, adakah jemaat yang ingin bersaksi? Menceritakan tentang anugerah dan kasih Tuhan. Tiba-tiba di ujung, di bagian yang paling belakang, ada seorang ibu yang merupakan pengunjung yang baru berdiri. Saya Pak mau bercerita, saya ingin bersaksi. Si ibu itu berkata, saya baru pertama kali ke sini, mungkin tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Dan minggu yang lalu saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia berkata, suami saya sudah meninggal beberapa lama. Saya hidup sendirian di dunia ini. Maka pada waktu minggu lalu, ya, di tengah-tengah kesesakan saya merasa betul-betul hati saya begitu beku dan dingin. Lebih dingin daripada cuaca di luar. Saya memutuskan. Saya merasa sudah tidak punya harapan. Saya mau gantung diri aja, mau bunuh diri. Hidup saya bagi saya sudah nggak punya harapan. Tidak punya harapan, no hope, hopeless. Akhirnya sebetulnya waktu itu saya sudah siap-siap bawa kursi saya dengan sebuah tali tambang. Saya bawa naik ke loteng, ke atap. Biasa orang-orang rumah orang bule kan ada atap begitu ya, loft itu atap. Ya. Saya lihat tiang penyangga atap saya sudah lilitkan. Lalu kemudian saya sudah naik. Saya sudah ikatkan. Dengan hati yang hancur saya sudah ikatkan. Saya hampir saja menendang tuh kursi. Udah beres. Saya berkata, udah putus. Tiba-tiba saya mendengar pintu rumah saya dibel dan diketuk dengan keras. Berkali-kali. Lalu dia berkata, siapa nih? Kok hari gini ada orang yang ketuk pintu rumah saya? Gak pernah ada orang yang kunjungi saya. Dan seterusnya ternyata ditunggu lagi. Hilang, udah lama ketuk lagi. Akhirnya dia longgarkan, dia turun. Ternyata waktu saya bukakan pintu, luar biasa pemandangan saya. Saya seperti ketemu dengan seorang anak malaikat yang wajahnya berseri-seri. Memberikan traktat itu. Dan waktu traktat itu saya baca. Tuhan Yesus mengasihimu. The Lord Jesus really does love you. Di situ saya baca. Akhirnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup saya berubah. Saya bersyukur di situ. Lalu apa? Saya akhirnya pergi lagi naik ke loteng. Bukan untuk gantung diri, meneruskan. Saya lepaskan tali itu. Saya ambil turun. Kenapa saya sudah gak membutuhkannya lagi. Ada satu pribadi. Tuhan Yesus mencintai saya. Memberi kepada saya hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang kekal. Sekarang saya adalah anak Allah. Saudara pendeta itu waktu mendengar itu menangis, dia terseduh-seduh di peluknya anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Yesus yang adalah terang yang telah datang ke dalam dunia yang gelap ini, bagi dunia yang membutuhkan hidup, bagi dunia yang membutuhkan hidup yang kekal, tidak ada pengharapan. Apalagi dalam masa pandemi, dalam masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana dunia menuju kepada kebinasaannya. Seperti 1 Yohanes mengatakan, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Dunia ini membutuhkan akan terang itu. Yesus adalah terang, dia adalah kebenaran yang menyelamatkan. Yesus adalah terang, dia adalah apa? Hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Maka sebagai aplikasi, bagi saudara-saudara yang bertahun-tahun berjemaat, menjadi orang-orang yang beribadah tapi masih ragu-ragu, mencari kepastian keselamatan, jangan tunda momen Natal ini. Terima Tuhan Yesus yang adalah terang. Di luar dia tidak ada keselamatan yang kekal. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu jangan saudara genggam di private untuk dirimu sendiri. Jangan. Beritakan tentang Yesus seperti anak kecil ini yang membagi-bagikan traktat. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada melalui hamba-Mu ini. Biarlah walaupun penguraian hamba-Mu terbatas dan mungkin tidak sempurna, tetapi kebenaran firman Tuhan yang objektif pada hakikatnya adalah kebenaran yang menghidupkan itu akan dipelihara oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.